Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa man sara ala nahjihi faqad iktafa wa ba'du. Para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Pada hari pengangkatan Al-Mansur sebagai khalifah, Muqatil bin Sulaiman datang dan menghadapnya di istana. Al-Mansur adalah khalifah yang kedua dari Bani Abbasiyah. Nama lengkapnya Abdullah bin Muhammad Abu Ja'far Al-Mansur. Dan Muqatil bin Sulaiman adalah seorang ulama yang ahli dalam bidang tafsir yang hidup pada abad ke-8 Masehi. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah memberikan pujian kepada Muqatil bin Sulaiman bahwa manusia dalam bab tafsir membutuhkan Muqatil bin Sulaiman, dan dalam bab syair atau sastra membutuhkan Zuhair bin Abi Salma, dan dalam bab fikih membutuhkan Abu Hanifah. Nah, pada saat itulah Al-Mansur memohon kepada Muqatil, wahai Muqatil, berilah aku nasihat. Maka Muqatil memberikan pilihan kepada khalifah. Nasihat dari yang saya dengar atau yang saya lihat. Maka Khalifah Al-Mansur menjawab, dari yang engkau lihat. Maka Muqatil berkata, wahai Amirul Mukminin, Umar bin Abdul Aziz memiliki 11 anak. Umar bin Abdul Aziz itu adalah seorang khalifah yang terkenal. Beliau khalifah dari Bani Umayyah yang ke-8. Pada saat wafat, beliau memiliki 11 anak dan meninggalkan warisan sejumlah 18 dinar. Bisa kita bayangkan khalifah yang masyhur, yang sangat terkenal, kekuasaannya yang luas, hanya meninggalkan 18 dinar saja. 5 dinar digunakan untuk membeli kain kafan, dan 4 dinar digunakan untuk liang lahatnya. Jadi hanya tersisa 9 dinar untuk 11 anaknya. Jadi satu anak tidak sampai 1 dinar yang didapatkan. Sementara itu Hisham bin Abdul Malik, yaitu khalifah yang ke-10 dari dinasti Bani Umayyah, pada saat meninggal dunia, masing-masing putranya atau masing-masing anaknya mendapat warisan 1 juta dinar. Bedanya luar biasa. Putra-putranya Umar bin Abdul Aziz hanya 1 orang tidak sampai 1 dinar. Sementara untuk anaknya Hisham bin Abdul Malik ini, masing-masing anaknya mendapatkan 1 juta dinar. Demi Allah, kata Muqatil, wahai Amirul Mukminin, pada satu hari aku melihat salah seorang anak Umar bin Abdul Aziz bersedekah dengan 100 ekor kuda untuk keperluan jihad fisabilillah. Dan pada hari yang sama, aku melihat salah seorang anak Hisham bin Abdul Malik sedang meminta-minta di pasar. Maka dilanjutkan oleh Muqatil, orang-orang bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz menjelang wafatnya, apa yang Anda tinggalkan untuk anak-anak Anda? Beliau menjawab, aku tinggalkan untuk mereka takwa kepada Allah. Jika mereka menjadi orang-orang yang soleh, maka Allah yang akan mengurus mereka. Tetapi jika tidak menjadi orang-orang yang soleh, maka aku tidak akan membantu mereka
untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, dari sepenggal kisah ini banyak pelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil, banyak faedah. Yang pertama adalah di sini menunjukkan tentang pentingnya tarbiyatul aulad atau pendidikan kepada anak-anak. Biasanya pada saat pelantikan khalifah, pelantikan presiden atau yang pemimpin yang di bawahnya itu nasihat terkait dengan masalah kepemimpinan pada umumnya. Tetapi di sini Muqatil menggabungkan antara kepemimpinan tertinggi dengan kepemimpinan keluarga. Ini ada kaitannya dengan penjelasan yang saya sampaikan dengan hadis Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Kemudian Nabi menyebutkan dua level kepemimpinan. Yang berikutnya adalah yang tertinggi, wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, pemimpin, presiden, dan contoh di sini adalah khalifah, pemimpin tertinggi. Itu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Kemudian beliau menyebutkan kepemimpinan pada level yang paling rendah, yaitu warrajulu ra'in fi baitihi. Laki-laki itu pemimpin di dalam keluarganya, dalam rumah tangganya, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya itu. Maka di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa sesibuk apapun kita, setinggi level apapun kepemimpinan kita, jabatan kita pada strata sosial atau di level kepemimpinan yang apapun kita dapatkan, ya, tidak meninggalkan amanah kita untuk mendidik putra-putri kita, anak-anak kita. Mereka adalah amanah dan merupakan titipan yang harus kita didik dengan sebaik-baiknya. Ini poin yang pertama yang paling penting. Yang kedua adalah bahwa takwa kepada Allah itulah sebaik-baik warisan orang tua untuk anaknya. Umar bin Abdul Aziz tidak meninggalkan harta yang banyak, tetapi meninggalkan ketakwaan untuk anak-anaknya. Allah mengingatkan kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Dan berbekalah kalian dengan ketakwaan. Sesungguhnya yang paling utama, yang paling bagus bekal itu adalah bekal ketakwaan. Kemudian ayat yang sudah sangat populer, ya, tentang masalah solusi dalam kehidupan, wa mattaqillaha ja'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan solusi untuk dia, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rizki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Allah berfirman pada ayat 9 di surah An-Nisa, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ini poin yang juga penting, ya, untuk mendidik putra-putri kita dengan bekal takwa. Ketika Nabi Yakub alaihissalam akan meninggal, bertanya kepada putra-putranya bukan dalam hal masalah materi, tetapi pertanyaannya tentang masalah akidah, masalah keimanan. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian ibadahi sesudahku. Bukan ma ta'kuluna, bukan apa yang kalian makan. Karena kalau makan sudah dijamin Allah. Tetapi kalau soal akidah, soal keimanan, masing-masing anak kita punya tanggung jawab dan itu perlu kita kondisikan. Pelajaran ketiga, jamaah sekalian, bahwa meskipun seseorang itu telah memiliki kedudukan yang tinggi,
hendaknya selalu meminta nasihat dari ulama yang soleh. Imam Ghazali memberikan permisalan ya, keterkaitan antara pejabat dan ulama, antara zu'ama dan ulama. Zu'ama itu adalah pejabat atau pemimpin ya. Masing-masing ini tidak bisa dipisahkan, seperti dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Bahwa pejabat itu adalah ibarat penjaga bangunan, sementara ulama itu adalah ibarat pondasinya. Bangunan yang tidak ada pondasinya akan runtuh, roboh. Sementara bangunan yang tidak ada penjaganya akan hilang, lenyap, habis apa yang ada di dalamnya. Maka ini perlu kolaborasi antara para pejabat dan para ulama. Berikutnya yang keempat, bahwasanya nasihat yang praktis, aplikatif itu lebih berkesan di hati dibandingkan dengan nasihat yang teoritis ataupun normatif saja. Nasihat yang aplikatif, yang mudah dipahami dan memang itu kebutuhan dalam kehidupan kita, ini lebih berkesan dan lebih mudah dilaksanakan oleh objek yang kita nasihati. Yang kelima, bahwasanya kesolehan orang tua ini menjadi penyebab anak-anaknya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kisah yang ada di surah Al-Kahfi pada saat Nabi Khidir memberikan pelajaran kepada Nabi Musa, bahwasanya pada saat beliau bertemu dengan tembok yang runtuh tetapi kemudian dibangun kembali oleh Nabi Khidir. Kenapa? Karena di bawahnya ada harta simpanan milik seorang yang baik ya, anak yang baik, yang mana di potongan ayatnya Allah mengatakan wa kana abuhuma sholiha, karena ayah daripada dua anak itu adalah orang yang soleh, maka anaknya mendapatkan keberkahan atas kesolihan daripada orang tuanya. Yang keenam, pelajaran yang bisa kita ambil, keteladanan orang tua sangat berpengaruh dalam membentuk kepribadian yang baik bagi anak. Al-qudwah al-hasanah atau keteladanan yang baik dari orang tua ini sangat penting ya, dan sangat dibutuhkan untuk anak-anak kita. Mereka mendengar, melihat, menyaksikan langsung apa yang dilakukan oleh orang tuanya, maka itu akan membekas dan akan ditiru oleh anak-anaknya. Yang ketujuh, pentingnya sikap bijaksana dalam memberikan nasihat kepada manusia. Kemudian kedelapan, memberikan contoh yang tepat sesuai dengan keadaan orang yang dinasihati. Dan kesembilan, kita ikut berdosa jika kita memberikan uang kepada seseorang dan kita tahu kemungkinan besar uang tersebut akan digunakan untuk maksiat kepada Allah. Ini yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz tadi, kalau mereka, anak-anakku itu bukan orang yang bertakwa, bukan orang yang soleh, maka aku tidak akan mau membantu mereka dalam hal yang bermaksiat kepada Allah. Nah, jadi disinilah pentingnya kita mengalokasikan harta ya, karena dalam pertanyaan di akhirat tentang masalah harta ada dua hal, min aina akhadahu wa fima anfaqahu, dari mana harta kita ambil dan kemana alokasinya. Jadi harus kita pastikan harta teralokasi kepada yang halal. Yang terakhir, yang ke-10, bahwasanya anak-anak itu sudah ada jatah rezekinya masing-masing dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah zat pemberi rezeki, bukan orang tua. Walaupun demikian tetap ada perencanaan. Sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat 31 Allah berfirman, wala taqtulu awladakum khasyata imlaq. Janganlah bunuh anak-anak kalian karena khawatir miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah, kata Allah, yang memberikan rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Inna qatlahum kana khit'an kabira, sesungguhnya membunuh mereka itu adalah kesalahan yang besar. Jadi masing-masing anak-anak kita sudah mendapatkan jatah rezeki dari Allah Ta'ala. Sehingga kalaupun misalnya kita menemukan satu keluarga yang
ditinggal wafat oleh kepala keluarga ya, oleh suami, walaupun ada kesedihan tetap kita berikan hiburan ya, kita berikan takziah, kita berikan ucapan bela sungkawa, dan kita besarkan hati mereka bahwasanya yang pergi itu adalah ayah ataupun suami dari istrinya, bukan satu-satunya ya. Artinya ayah kepala rumah tangga bukan pemberi rizki, tapi mereka hanya sekedar fasilitator. Pemberi rizki adalah Allah Ta'ala, Zat Ar-Razzaq yang tidak pernah mati. Kalaupun fasilitator ayah kepala rumah tangga ini wafat, maka Allah tetap memberikan jaminan rizki kepada anak-anak tersebut, dan tidak perlu bersedih yang berkepanjangan ya. Karena semua pasti ada ajalnya masing-masing. Jadi inilah 10 poin hikmah yang bisa kita ambil manfaat pelajaran dari kisah antara Khalifah Al-Mansur dengan Muqatil bin Sulaiman tadi. Mudah-mudahan memberikan inspirasi kepada kita semuanya dalam membina anak-anak kita. Kita punya tanggung jawab besar kepada mereka. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah keluarga kalian dan kalian semuanya itu dari api neraka. Artinya kita berikan adibuhum wa alimuhum, kita berikan didikan adab yang baik kepada mereka dan pendidikan ilmu yang baik kepada mereka. Baik ya. Jadi wasiat ini perlu untuk didefinitifkan ya. Apakah wasiat berupa pesan-pesan nasihat biasa, ataukah wasiat yang kaitannya dengan harta yang kita tinggalkan. Karena kematian tidak bisa kita rencanakan waktunya, kapan, di mana. Ya, sedini mungkin kita harus memberikan wasiat kepada keluarga yang akan kita tinggalkan, baik itu wasiat pesan-pesan tertentu ataukah wasiat yang kaitannya dengan harta yang kita tinggalkan. Kalau harta yang kita tinggalkan ya wasiat ini maksimal 1/3 ya, yang sudah pernah kita bahas, dan bukan untuk ahli waris. Kalau ahli waris sudah ada ketentuannya dengan ilmu faraid itu. Tapi kalau non ahli waris, misalnya ya anak angkat atau misalnya family, kerabat, maka maksimal mereka mendapatkan 1/3 dari apa yang kita miliki itu. Misalnya kita punya banyak peninggalan nantinya, ya kita punya rencana ya, supaya nantinya wasiat ini diberikan kepada ini sebulanan dan sebagainya. Nah, untuk nasihat pesan-pesan yang kita ingin ya supaya mereka menjadi seperti apa, itu hendaknya sedini mungkin ya kita berikan kepada mereka. Nabi telah mengajarkan ya kepada kita ada 3 waktu terbaik yang perlu untuk kita sampaikan nasihat kepada anak-anak kita. Yang mana 3 waktu inilah yang efektif ya kita untuk memberikan nasihat kepada anak-anak. Yang pertama yaitu pada saat di perjalanan. Ini dicontohkan Rasulullah pada saat membonceng Abdullah bin Abbas. Kemudian beliau bertanya kepada atau menyampaikan pesan ya gulam, wahai anak kecil, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ini hadis yang populer dan penting sekali ya. Jadi pada saat di perjalanan kondisi fresh ya, pada saat healing, pada saat kita di kendaraan bersama-sama ya, pada saat berwisata misalnya, maka ini waktu yang efektif kepada kita untuk menyampaikan pesan-pesan nasihat kepada keluarga ataupun khususnya kepada anak-anak. Yang kedua yaitu pada saat sebelum makan. Ini apakah makan di rumah ataukah makan di tempat rumah makan, silahkan ya. Biasanya mereka waktu itu memiliki pikiran yang jernih dan kondisi fresh ya. Mereka lagi senang-senangnya. Maka kita berikan nasihat. Nabi pada saat itu makan bersama anak kecil yang tidak disebutkan siapa namanya, tapi anak kecil ini rupanya belum mendapatkan ilmu tentang adab makan dari orang tuanya sehingga ya kurang beradab. Maka disampaikan pesan Rasulullah, ya gulam samillah
wahai anak kecil, bacalah bismillah dulu ya sebelum makan. Wakul biyamini, makanlah dengan tangan kananmu. Wakul fima yalika, dan makanlah apa yang terdekat denganmu. Nah, ini nasihat ya untuk anak-anak pada saat mereka akan makan. Kita berikan adab-adabnya, kemudian tentang masalah kehidupan, ya masalah rezeki ya, yang kita dapatkan ya. Soal makan ini bukan semata-mata makan saja, makan bukan untuk memenuhi syahwat perut ya, tetapi makan adalah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala dan sebagai sarana untuk mendapatkan energi kebaikan yang dengan itu akan bisa kita gunakan untuk ibadah begini begitu ya. Dan kita sampaikan rasa syukurnya dan tidak boleh berlebihan ya begini begitu, karena ada ya orang-orang tertentu makan ini sebagai gaya hidup ya. Saya dapat cerita ya dari seorang kawan yang dimana dia punya kawan cerita ya pada saat makan, tinggalnya di Jakarta ya, mungkin akan mencicipi ya, bukan bermaksud untuk berfoya-foya, tapi mencari tahu apa sensasinya makan di kafe yang mahal ya. Di Jakarta ada Plaza Senayan, itu kafenya mahal-mahal. Dia bersama istrinya dan anaknya, jadi 3 orang. Itu satu kali makan, satu kali duduk itu habis 7,5 juta. Subhanallah. Satu kali makan itu ya habis sekian. Yang dimakan apa? Yang dimakan ya biasa ya, seperti kafe pada umumnya itu, yang memang kopinya yang mahal ya. Kopi di sana ya, nggak tahu satu porsi berapa juta ya. Jadi satu kali makan seperti itu. Nah ini kan ada sensasi apa ya, tapi dia oh ternyata begini saja ya, tidak lebih enak daripada kopi buatan kawan saya. Maka dia besoknya itu langsung, mungkin hari libur ya, langsung dia bawa kendaraan nyupir sendiri bersama istrinya 1 anaknya dari Jakarta ke Malang sini. Kemudian janjian sama kawan saya ini untuk ketemu di kafenya dan minum kopi, dan rasanya tidak kalah dengan yang di Jakarta itu, dengan harga hanya puluhan ribu rupiah saja, mungkin nggak sampai 100.000 barangkali ya. Coba ya, ini pelajaran yang menarik bagi kita ya, bahasanya ya, persoalan makan bukan hanya gaya hidup, bukan hanya syahwat perut tadi ya, tetapi ada nuansa ruhiyah, kejiwaan yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita ya. Karena ada sebagian apunten ya cerita dari kawan-kawan juga yang memondokkan anaknya itu ya, mereka juga kalau kita tidak didik dengan kesederhanaan akan punya mental yang berlebihan ya. Ada satu anak yang ketika jajan di kantin ya, ini pondok yang mewah di Malang Raya ini ya, satu hari itu habisnya 150.000 untuk jajan di kantin. Ketika ditanya, kamu habis berapa nak? 1 bulannya untuk jajan saja itu habisnya 5 juta. Coba itu satu anak. SPP-nya mungkin 5,5. Jadi satu anak itu nggak kurang dari 10 juta coba. Itu ya mungkin ya gaji ayahnya ya mungkin sudah berlipat-lipat ya barangkali untuk sekian itu kecil, tapi kan inti untuk mental anak-anak yang sudah di pondok itu kan agak kurang stabil ya, artinya kurang sehat ya dari sisi kesederhanaan dan sebagainya. Sementara kalau di pondok kami hanya 7.000 rupiah saja satu harinya itu ya, dan mungkin 1 bulan mungkin hanya 200.000. Nah inilah ya kesenjangan yang luar biasa untuk anak-anak. Nah ini perlu kita kasihkan ya nasihat pada saat mau makan. Yang terakhir, nasihat pada saat mereka menjelang tidur ya. Ini juga dicontohkan Rasulullah ya. Beliau memberikan nasihat pada saat menjelang tidur ataupun kondisi pada saat dia sakit ya. Jadi pada saat sakit ini Nabi yang pernah saya ceritakan ketika beliau ya punya pembantu anak kecil yang Yahudi ya. Ada perbedaan pendapat apakah ayahnya yang sakit ataukah dia sendiri, tapi yang jelas saat itu Nabi memberikan ajakan kepada dia untuk masuk Islam, dan akhirnya dia diizinkan ayahnya untuk masuk Islam. Karena pada saat kondisi itu mungkin hati anaknya sedang lembut ya, hatinya sedang ya menerima ya, sedang pasrah ya, menerima masukan dari orang lain. Baik, saya kira itu semoga ada manfaatnya.
dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga kita semuanya, keluarga kita dari segala macam penyimpangan, dan kita istiqomah bersama keluarga kita. Mudah-mudahan kita dipertemukan Allah Ta'ala di surganya Allah Ta'ala semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.